Mungkin gak sih, kalau dari kalian ada yang pernah berpikir apakah kehidupan kita ini benar-benar atas kendali kita sendiri atau sebenarnya kita ini dikendalikan oleh sesuatu yang entah secara keberadaannya dan entah dari mana identitasnya. Hal ini membuat situasi kita menjadi cemas dan menjadi kehidupan yang kita alami memberikan kebingungan yang berakhir menjadi sebuah penasaran. Sengaja atau tidak sengaja, hal ini mungkin saja dialami oleh siapapun. Ibaratkan kita hidup seperti dalam depan layar monitor yang telah terkonsep atau terkode atau bahasa yang sering kita kenal yakni pemrograman. Tentu hal ini pun memicu kebingungan antara realitas dan idealitas atau kehidupan nyata dan kehidupan maya yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Apakah teknologi dengan kekuatan yang super besar dan tidak diketahui ini mengendalikan kita? Dan yang membukakan jalan kita untuk mengenali pertanyaan tersebut salah satunya tertuang dan terkonsep dalam sebuah teori simulasi. Maka dari itu kita mencoba menyelam untuk mengenali apa itu teori simulasi. Semesta ini adalah sebuah misteri yang tak bertepi, penuh dengan keajaiban yang melampaui batas imajinasi manusia. Bima Sakti sendiri memiliki lebih dari 100 miliar bintang. Namun, Bima Sakti hanyalah satu dari triliunan galaksi yang menghiasi jagat raya, masing-masing dengan jumlah bintang dan planet yang tak terhitung. Bayangkan sebuah titik kecil di hamparan samudera tak berujung. Begitulah bumi, kita di antara keluasan alam semesta yang luas ini. Planet kita yang terasa begitu besar dan kompleks hanyalah butiran debu dalam skala kosmik. Bahkan tata surya kita hanya menepati sudut kecil di salah satu spiral galaksi yang luas. Lebih jauh lagi, para ilmuwan terus menemukan bahwa semesta ini tidaklah statis. Ia mengembang setiap saat, membawa galaksi-galaksi semakin jauh satu sama lain. Di balik perluasan ini tersembunyi rahasia energi gelap, sebuah kekuatan misterius yang belum sepenuhnya dipahami. Dan di tengah ruang antar bintang, terdapat materi gelap, sebuah substansi tak kasat mata yang mendominasi massa alam semesta. Keberadaan lubang hitam supermassive, bintang yang meledak menjadi supernova, hingga planet-planet eksotis yang berputaran mengelilingi matahari kembar, semuanya mengingatkan kita pada keagungan dan kompleksitas semesta. Setiap sudutnya menyimpan cerita, mulai dari kelahiran bintang sampai kehancurannya, dari partikel terkecil hingga struktur terbesar seperti filamen kosmik. Semakin dalam kita menyelami misteri ini, semakin kita menyadari betapa kecilnya kita di tengah kebesaran semesta. Namun, justru dari pemahaman itu, kita menemukan makna bahwa dalam keterbatasan kita sebagai manusia, ada dorongan untuk terus bertanya, menjelajah dan memahami. Dan bagian kecil misteri alam semesta salah satunya ialah simulasi teori, yang tercipta dari sekumpulan pertanyaan-pertanyaan tentang sebuah kebenaran atau eksistensial manusia dan semesta itu sendiri. Banyak yang berasumsi bahwasanya realitas yang kita jalani bukan atas dasar kehendak kita sendiri, melainkan ada sebuah energi atau entitas lain yang ikut andil dalam menggerakkan dan mengatur realitas yang kita lakukan sehari-hari. Dasar dari terciptanya teori ini sudah dikemukakan bahkan sejak dulu sebelum dikembangkan oleh Nick Bostrom dalam konteks lebih modern. Filsuf terkemuka asal Yunani yaitu Plato pernah mengemukakan pendapatnya dalam Allegory of the Cave. Plato menggambarkan sekelompok tahanan yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka di dalam gua. Mereka dirantai sehingga hanya bisa melihat dinding-dinding gua, di mana bayangan-bayangan diproyeksikan oleh benda-benda di belakang mereka yang diterangi oleh api. Bagi para tahanan, bayangan-bayangan itu adalah satu-satunya realitas yang mereka kenal, karena mereka tidak pernah melihat dunia luar. Namun, jika salah satu tahanan dilepaskan dan keluar dari gua, ia akan mengalami kebingungan dan kesakitan ketika menghadapi cahaya matahari. Lambat laun, ia akan mulai memahami bahwa bayangan di dinding gua hanyalah ilusi, dan realitas sejati berada di luar gua, dalam bentuk benda-benda nyata yang diterangi oleh cahaya matahari. Jika ia kembali ke dalam gua dan mencoba menjelaskan kebenaran ini kepada para tahanan lainnya, mereka mungkin tidak akan percaya dan bahkan menganggapnya gila. Dari pernyataan Plato, banyak filsuf dan ilmuwan yang mengembangkan teorinya terutama di abad 20. Salah satu filsuf yang mengembangkannya adalah dalam teori ini ialah Nick Bostrom. Nick Bostrom, seorang filsuf kontemporer yang dikenal karena teori simulasinya yang diuraikan dalam makalahnya tahun 2003 berjudul Are You Living in a Computer Simulation?
Dalam makalah ini, Bostrom mengajukan argumen bahwa realitas yang kita alami mungkin hanyalah simulasi komputer yang dibuat oleh peradaban yang jauh lebih maju secara teknologi. Bostrom mendasarkan teorinya pada 3 proporsi utama, yang dikenal sebagai trilema. Dia berargumen bahwa setidaknya salah satu dari pernyataan berikut pasti benar. Hampir semua peradaban di tingkat teknologi kita akan punah sebelum mencapai kemampuan menciptakan simulasi realitas yang sangat canggih. Ini berarti peradaban cenderung berakhir akibat bencana. Contoh seperti perang nuklir, perubahan iklim, atau bencana kosmik, sebelum mampu menciptakan teknologi semacam itu. Hampir semua peradaban maju yang mencapai kemampuan tersebut tidak tertarik menjalankan simulasi realitas. Ini dapat disebabkan oleh alasan moral, etika, atau kurangnya motivasi untuk menciptakan simulasi besar-besaran dari kehidupan leluhur mereka. Kemungkinan besar kita hidup dalam simulasi. Jika peradaban maju memiliki teknologi untuk menciptakan simulasi yang realistis, mereka akan mampu menciptakan jumlah simulasi yang jauh lebih banyak daripada jumlah realitas yang asli. Dalam skenario ini, mayoritas entitas sadar di alam semesta akan berada di dalam simulasi, termasuk kita. Dari apa yang telah saya kemukakan tentang teori simulasi, maka saya berpendapat bahwa teori simulasi akan terus bermunculan dan berkembang lebih luas. Karena ini, seiring perkembangan zaman, pengalaman, sudut pandang, serta informasi-informasi yang didapat oleh manusia membentuk pemikiran-pemikiran yang lebih kompleks. Maka, tidak menutup kemungkinan teori simulasi ini akan dikembangkan bahkan sampai dibuat prototipe guna diterapkan di kehidupan manusia modern. Lalu, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sepakat tentang teori simulasi ini? Jika tidak, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten kami, maka jangan lupa like, share, komen, dan terima kasih.